Merawat adenium sebetulnya mudah jika kita sudah memahaminya. Meskipun tingkat kesuburan dan pertumbuhannya juga ditentukan oleh faktor iklim tempat tanaman adenium tumbuh. Tanaman adenium termasuk dalam tanaman sukulen yang tahan terhadap lingkungan yang kering dan panas. Di Indonesia, adenium bisa tumbuh subur di dataran rendah hingga dataran tinggi. Hampir di sebagian besar Indonesia, tanaman adenium ini sangat cocok untuk dikembangkan. Karena Indonesia memiliki iklim tropis yang cenderung panas. Namun tidak semua tempat beriklim seperti itu. Beberapa wilayah di Indonesia berada di dataran tinggi atau daerah pegunungan. Dataran tinggi termasuk wilayah yang memiliki iklim yang sejuk dan cenderung lebih dingin. Hal ini akan terjadi karena dipengaruhi pada aspek ketinggian, suhu, dan kelembaban udaranya. Halo teman hobis. Saya Trisuma dan selamat datang di channel YouTube Trisuma Adenium. Terima kasih kepada teman hobis yang selalu mendukung channel YouTube Trisuma Adenium dengan selalu menonton video-video di channel ini. Mungkin teman hobis yang tinggal di dataran tinggi atau daerah sekitar pegunungan telah mencoba beberapa kali menanam adenium dengan berbagai teknik. Namun tetap saja adeniumnya tidak tumbuh dengan baik, atau tidak sesuai harapan. Hal pertama yang perlu dilakukan sebagai bagian dari cara merawat adenium adalah memperhatikan kebutuhan cahayanya. Tanaman adenium memerlukan sinar matahari yang cukup untuk berlangsungnya proses fotosintesis. Agar tanaman adenium menghasilkan zat makanan untuk pertumbuhannya. Penempatan pot yang ditumbuhi adenium perlu disimpan di tempat terbuka, dengan sirkulasi udara yang bagus, dan terkena sinar matahari, baik langsung maupun tidak langsung. Saya lebih merekomendasikan menempatkan adenium tanpa naungan, agar terkena sinar matahari secara langsung. Karena udara di dataran tinggi yang cukup dingin, dan kelembapannya yang tinggi. Tanaman adenium tidak disarankan ditempatkan di dalam ruangan. Sebaiknya, memberi jarak tiap tanaman adenium yang tidak terlalu rapat. Agar area sekitar tanaman adenium mempunyai sirkulasi udara bagus dan tidak terlalu lembab. Supaya lingkungan sekitar penanaman tidak menjadi tempat berkembang biaknya hama dan penyakit. Pemilihan komposisi media tanam yang tepat merupakan salah satu penentu pertumbuhan adenium. Pertumbuhan adenium sangat ditentukan oleh asupan nutrisi yang diserapnya. Dalam membuat komposisi media tanam adenium, jenis media tanam yang porus, tapi dapat menyerap air, harus menjadi acuan, dalam membuat komposisi media tanam buat adenium. Dan kelembapannya harus terjaga sepanjang hari, terutama selama musim kemarau. Pemakaian pasir sebagai salah satu campuran media penanaman. Baik pasir malang,
ataupun pasir kasar untuk bahan bangunan, dapat cukup membantu menjaga keporusan media tanam. Media tanam yang porus akan menyebabkan sirkulasi udara dan aliran air lancar. Untuk pembesaran dan pembentukan adenium karakter, seperti adenium arabicum dan adenium taisoko, tidak membutuhkan media tanam yang sangat subur. Bahkan, media tanam yang terlalu subur malah bisa merugikan. Media tanam yang terlalu subur akan membuat cabang adenium cepat panjang. Pertumbuhan adenium akan cepat tinggi dan terlihat susah gemuk. Media tanam yang sehat, bukan hanya media tanam yang bebas dari hama dan penyakit saja. Tapi tingkat keasaman atau pH media tanaman, juga sangat berpengaruh pada pertumbuhan adenium. Media tanam harus bisa menyuplai unsur hara, dan mempunyai pH netral berada pada kisaran angka 6,5 hingga 7,8. Selain komposisi media tanam yang tepat, dan pupuk tambahan yang kita berikan untuk tanaman adenium, pH media tanam harus juga diperhatikan, agar pertumbuhan adenium sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya dalam penyiraman tanaman adenium. Interval dan waktu penyiraman tanaman adenium sebaiknya disesuaikan dengan jenis dan komposisi media tanam yang dipakai. Dan juga, lokasi serta penempatan tanaman adenium berpengaruh dengan bagaimana cara menyiramnya. Misalnya, media tanam sangat poros. Lokasi daerahnya sangat panas. Dan penempatannya di area terbuka. Terkena sinar matahari dari pagi sampai sore. Tentu, media tanamnya pasti cepat kering. Pada kondisi seperti ini, menyiram adeniumnya bisa 1 hari sekali. Atau bisa saja diharuskan menyiram adeniumnya pada pagi dan sore. Tapi kebalikannya, bila media tanamnya tidak memakai media tanam yang porus. Lokasinya di dataran tinggi, yang cukup lembab dan sejuk. Serta penempatannya, tidak di tempat terbuka atau di bawah naungan. Atau hanya terkena sinar mataharinya sebentar, tidak terlalu lama. Lebih baik menyiramnya tidak tiap hari, bisa 2 hari atau 3 hari sekali. Dan yang terakhir, cara memberi pupuk untuk tanaman adenium. Pada dasarnya, pupuknya hampir sama dengan tanaman hias lainnya. Tapi sebaiknya, pupuk tambahan diberikan pada saat dibutuhkan. Pemberian pupuk yang terlalu banyak dan terlalu subur akan sangat merugikan bagi teman hobis yang memilih untuk merawat adenium karakter. Adenium karakter yang terlalu subur akan merusak penampilan dari adenium tersebut. Pertumbuhan cabang akan terasa cepat panjang seiring cepatnya pertumbuhan daun, yang diakibatkan karena kita terlalu banyak dalam memberikan pupuk. Kasus terlalu subur sering terjadi pada penghobi yang baru memulai hobi adenium. Karena terdorong ingin mendapatkan adenium yang cepat besar. Salah satu hal penting lainnya yang perlu diperhatikan,
Bagaimana cara mengendalikan hama dan penyakit? Tanaman adenium rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Sebelum hama dan penyakit tanaman adenium mulai menyebar. Selain pemberian pestisida rutin, tak ada salahnya untuk melakukan pencegahan dengan menjaga kebersihan area penanaman. Agar lingkungan sekitar penanaman tidak menjadi tempat berkembang biaknya hama dan penyakit. Dan memberi jarak tiap tanaman adenium yang tidak terlalu rapat. Agar area sekitar tanaman adenium mempunyai sirkulasi udara bagus dan tidak terlalu lembab. Tanaman adenium berasal dari gurun pasir, sehingga bisa tumbuh di daerah yang panas, kering, dan bersuhu tinggi. Tanaman adenium membutuhkan sinar matahari secara langsung, dengan intensitas cahaya sebesar 80%. Melihat dari asalnya, tanaman adenium memerlukan sinar matahari penuh dan jenis media penanaman yang porus. Terima kasih sudah mengunjungi channel Trisuma Adenium. Semoga bermanfaat. Tekan tombol jempol ke atas apabila suka. Dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa dukung channel Trisuma Adenium dengan tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol lonceng notifikasi. Agar teman-teman hobis tidak ketinggalan video baru di channel ini.